Tokoh yang pertama adalah Auguste Comte. Paham positivisme muncul di Prancis yang dipelopori oleh Isidore Auguste Marie-François Xavier Comte atau yang lebih dikenal dengan sebutan Auguste Comte. Ia lahir pada tahun 1798 di kota Montpellier Selatan. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ia anak seorang pegawai kerajaan dan penganut agama Katolik yang saleh. Ia menikahi Caroline, seorang bekas pelacur yang nampaknya dari perkawinan itu adalah satu-satunya kesalahan besar yang ada dalam kehidupannya. Pada tahun 1814 sampai 1817, Comte belajar di sekolah politeknik di Paris. Pada tahun 1817, dia diangkat menjadi sekretaris Saint-Simon. Akan tetapi, kemudian Comte memisahkan diri, kemudian menerbitkan buku berjudul Sistem Politik Positif di tahun 1824. Pada tahun 1830, buku yang berjudul Filsafat Positif diterbitkan dan disusul dengan karangan-karangan selanjutnya sampai pada tahun 1842 Masehi. Auguste Comte atau nama lengkapnya Isidore Auguste Marie-François Xavier Comte adalah pendiri aliran filsafat positifme. Telah menampilkan ajaran yang sangat terkenal, yaitu apa yang disebut dengan hukum 3 tahap atau law 3 stage. Melalui hukum inilah ia menyatakan bahwa sejarah umat manusia, baik secara individual maupun secara keseluruhan, telah berkembang menurut 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau tahap ilmiah atau real. Secara eksplisit pula ia tekankan bahwa yang ia jadikan nama bagian aliran filsafat yang ia bentuknya sebagai sesuatu yang nyata, pasti jelas, bermanfaat serta sebagai lawan dari sesuatu yang negatif. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan besar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul abad ke-19 dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul abad ke-19 dan dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy pada tahun 1830 sampai 1840-an. Tokoh yang selanjutnya adalah Émile Durkheim. David Émile Durkheim atau yang kita kenal dengan nama Émile Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis yang terletak di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang saleh. Ayah dan kakeknya adalah seorang rabi. Hidup Durkheim sama sekali sekuler. Malah kebanyakan dari karyanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. Durkheim adalah mahasiswa yang cepat matang. Ia masuk ke École Normale Supérieure pada tahun 1879. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19 dan banyak teman sekelasnya seperti Jean Jaurès dan Henri Bergson kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. Pada saat yang sama ia membaca karya-karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Jadi Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat sejak awal karirnya. Ini adalah konflik pertama dari banyak konflik lainnya dengan sistem akademik Prancis yang mempunyai
kurikulum ilmu sosial pada saat itu. Perhatian Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial bersama Herbert Spencer. Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan keseimbangan masyarakat, suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme. Durkheim juga menekankan bahwa masyarakat lebih daripada sekedar jumlah dari seluruh bagiannya. Jadi, berbeda dengan rekan sesamanya, Max Weber, ia memusatkan perhatian bukan kepada apa yang memotivasi tindakan-tindakan dari setiap pribadi, melainkan lebih kepada penelitian terhadap fakta-fakta sosial. Istilah yang diciptakannya untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan sendirinya dan yang tidak terikat kepada tindakan individu. Ia berpendapat bahwa fakta sosial mempunyai keberadaan yang independen, yang lebih besar dan lebih objektif daripada tindakan-tindakan individu yang membentuk masyarakat dan hanya dapat dijelaskan melalui fakta-fakta sosial lainnya daripada misalnya melalui adaptasi masyarakat terhadap iklim atau situasi ekologis tertentu. Tokoh selanjutnya adalah Max Weber. Max Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman Timur. Weber merupakan anak sulung dari keluarga terpandang yang memiliki penilaian tinggi pada pendidikan dan kebudayaan. Dari kecil, Weber telah terbiasa membaca berbagai literatur. Setelah gimnasium atau setingkat dengan SMA, Weber telah membaca 14 jilid karya Goethe. Edisi Weimar menyajikan hasil karya Shakespeare dalam bahasa Inggris dan mengulas hasil karya Spinoza dan Kant. Weber sempat mengambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Heidelberg selama 3 tahun. Selain hukum, Weber juga tertarik mempelajari filsafat, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Metodologi esai 1902 adalah tulisan pertama oleh Weber. Di dalam tulisannya, upaya metode untuk memahami tindakan sosial tersebut dikenal dengan Verstehen. Verstehen berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai makna pengertian atau pemahaman. Metode Verstehen diadopsi dari metode hermeneutika. Metode hermeneutika sendiri merupakan pendekatan khusus untuk memahami dan menafsirkan apa yang terkandung di dalam suatu tulisan atau teks. Weber ingin menerapkan metode hermeneutika untuk menafsirkan makna di balik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun sosial. Melalui tulisannya, Weber membahas mengenai penggunaan metode Verstehen untuk menjelaskan mengenai konsep tindakan sosial. Berbeda dari kaum fungsionalis dan fungsi laten dan manifestnya serta kaum Marxis, dengan kesadaran palsunya yang melihat bahwa struktur sosial mempengaruhi tindakan sosial, Weber justru melihat bahwa struktur terbentuk karena adanya tindakan sosial yang dilakukan individu. Dengan kata lain, struktur sosial adalah produk dari tindakan-tindakan sosial individu. Tokoh yang selanjutnya adalah Karl Marx. Karl Heinrich Marx lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 dan meninggal pada tahun
Pada 14 Maret tahun 1883, pada umur 64 tahun, ia adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner yang berasal dari Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya, melakukan riset di ruang baca British Museum. Karya terkenalnya adalah pamflet pada tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 3 volume atau Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonom, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif pengucapan dan aliran teori sosial. Materialisme historis merupakan istilah yang sangat berguna untuk memberi nama pada asumsi dasar mengenai teorinya. Dari De Communis Manifesto dan Das Kapital, di mana penekanan Marx adalah pada kebutuhan material dan perjuangan kelas sebagai akibat dari usaha-usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Menurut pandangan ini, ide-ide dan kesadaran manusia tidak lain daripada refleksi yang salah tentang kondisi material. Perhatian ini dipusatkan Marx sebagai usaha Marx untuk meningkatkan revolusi sosialis sehingga kaum proletariat dapat menikmati sebagian besar kelimpahan material yang dihasilkan oleh industrialisme. Menurut Marx, suatu pemahaman ilmiah yang dapat diterima tentang gejala sosial menuntut si ilmuwan untuk mengambil sikap yang benar hanya terhadap hakikat permasalahan itu. Hal ini mencakup pengakuan bahwa manusia tidak hanya sekedar organisme material, sebaliknya manusia memiliki kesadaran diri, di mana mereka memiliki suatu kesadaran subjektif tentang dirinya sendiri dan situasi-situasi materialnya. Penjelasan Marx pada materialistis tentang perubahan sejarah diterapkan pada pola-pola perubahan sejarah yang luas. Penekanan materialistis ini berpusat pada perubahan-perubahan cara atau teknik-teknik produksi material sebagai sumber utama perubahan sosial budaya. Dalam The German ideologi, Marx menunjukkan bahwa manusia menciptakan sejarahnya sendiri selama mereka berjuang menghadapi lingkungan materialnya dan terlibat dalam hubungan-hubungan sosial yang terbatas. Dalam proses-proses ini, tetapi kemampuan manusia untuk membuat sejarahnya sendiri dibatasi oleh keadaan lingkungan, material, dan sosial yang sudah ada. Ketegangan-ketegangan yang khas dan kontradiksi-kontradiksi yang menonjol akan berbeda menurut tahap sejarahnya serta perkembangan material sosialnya. Tetapi dalam semua tahap, perjuangan individu dalam kelas-kelasnya yang berbeda untuk menghadapi lingkungan, material, dan solusinya yang khas agar bisa tetap hidup dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya merupakan sumber utama perubahan untuk tahap berikutnya. Marx mengandaikan bahwa pemilik daya-daya produksi masyarakat secara komunal dan suatu distribusi yang lebih merata yang didasarkan pada kebutuhan manusia, bukan kerakusan borjuis. Sekian dari presentasi saya tentang 4 tokoh penting dalam teori sosiologi klasik. Terima kasih.